Bahasa dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka dapat mengerti. Saudara, tanda berbicara dalam berbagai lidah atau bahasa dan yang dikhususkan sebagai petunjuk pertama dari pencurahan karunia Roh Kudus pada waktu itu. Roh Kudus dalam bentuk angin dan lidah-lidah api seperti yang terbelah-belah atau terbagi-bagi untuk menandakan bahwa Allah dengan cara ini akan membagi-bagikan, memberikan anugerah Roh Kudus kepada semua bangsa, suku, bahasa yang percaya kepadanya. Lidah-lidah api yang turun ke atas mereka itu ujungnya terbelah atau seperti terbagi-bagi. Namun mereka berkumpul dengan sehati. Artinya, meski berbeda-beda, Roh Kudus memanifestasikan bahasa roh yang dianugerahkan kepada masing-masing orang. Namun sumber daripada roh itu hanya satu, roh yang satu. Dan meski berbeda-beda bentuk bahasa yang diucapkan, namun semuanya itu digunakan untuk satu tujuan, untuk satu maksud, yaitu hanya untuk memuliakan, memuji-muji, dan menyembah Allah saja. Dan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan yang ajaib. Puji Tuhan. Roh Kudus mempersatukan. Sebab saat mereka berkumpul, terjadi satu kesatuan hati. Sekalipun ungkapan atau manifestasi dari bahasa roh itu bisa beragam, bahkan bermacam-macam bahasa yang berbeda, dan diucapkan mereka menurut kehendak roh untuk mengatakannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai dengan 11 kita baca, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Puji Tuhan. Berbeda dengan maksud Allah yang dinyatakan dengan terbaginya bahasa di Menara Babel. Ini sungguh perbedaan yang sangat tajam. Pada saat itu, yang terjadi di Babel adalah merupakan satu pengusiran atau penyerakan, dikacaukan terhadap kekafiran. Sebab mereka sudah kehilangan satu-satunya bahasa yang hanya dengannya Allah dibicarakan dan diberitakan. Mereka benar-benar kehilangan pengetahuan akan Allah dan agamanya, dan jatuh ke dalam penyembahan berhala, dalam dosa kekafiran. Itu Allah tidak berkenan, saudara-saudara kekasih. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa asli mereka. Kita kembali kepada Kisah Rasul. Meskipun mereka belum pernah mempelajari bahasa lain manapun sebelum peristiwa pencurahan roh terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka tidak berbicara tentang percakapan sehari-hari, melainkan tentang firman Allah, tentang perbuatan Allah yang besar. Dikatakan itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Dan puji-pujian bagi namanya, seperti yang diberikan, dinyatakan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Atau mereka dimampukan
Tuhan untuk mengatakan perkataan-perkataan yang penting, yang bermutu, berkualitas roh, bahasa yang berbobot rohani untuk membangun, meneguhkan, menguatkan, dan menghibur umat Tuhan. Dan kita bisa menduga bahwa bahasa dalam pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul, mereka sebelumnya tidak mengerti, dan mereka memang tidak mengerti perkataan mereka sendiri, tetapi juga bisa mengerti perkataan orang lain saat mereka mendengar dikatakan, karena itu banyak sekali orang ya saudara. Tetapi Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang sudah disebutkan tadi, dari berbagai beragam bahasa yang dimengerti, yang dapat dikenali oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Haleluya, puji Tuhan. Ini berbeda, tidak sama dengan apa yang terjadi pada orang-orang yang sedang membangun Menara Babel. Mereka membuat monumen kesombongan sehingga Allah mengacaukan bahasa mereka. Allah membuat bahasa mereka berbeda-beda karena Allah menyerahkan dan membuat mereka tidak bersatu. Mereka supaya tidak saling bekerja sama untuk terus membangun Menara Babel yang akan menjadi tempat penyembahan mereka. Sudah menjadi berhala bagi mereka. Mereka tidak mengerti yang di Babel itu, apa maksud yang dikatakan satu dengan yang lain dalam Kejadian 11 ayat 7. Sehingga mereka kacau semuanya. Saudara, berbeda dengan yang terjadi dalam Kisah Rasul. Yang dikatakan bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid itu dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Karena mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi mereka sangat paham dengan bahasa itu. Orang yang digerakkan berbicara dalam bahasa roh seperti diperintahkan atas kehendak roh, tidak diucapkan dengan gagap, terbata-bata, dan sedikit-sedikit. Kalimat pendek yang tidak dapat jelas ditangkap dan dimengerti. Tetapi dalam perkataan roh, dalam bahasa roh yang digerakkan roh dan diperintahkan dikatakan oleh mereka itu, diucapkan dengan rapi, penuh kesiapan, dan juga dengan tepat dan dengan indah. Kalimat yang berwibawa dan menunjukkan ada otoritas Tuhan di dalamnya. Mereka tidak berbicara berdasarkan pemikiran atau keahlian mereka dalam berbahasa yang dipunyai sebelumnya, melainkan mereka tunduk dan hanya berkata-kata, berbicara seperti apa yang diberikan dan dikehendaki oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka taat, tunduk, karena Roh Kudus itu tertib. Yesus sungguh memperlengkapi mereka dengan pengetahuan dan kemampuan adikodrati. Sebab apa saja yang terlahir dan digerakkan dari Roh Kudus membuat dan menggerakkan mujizat, dan pastilah hal-hal yang baik menurut kehendak Allah dan yang sempurna. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyaksikan sedikit pada saat saya mengikuti doa pencurahan Roh Kudus, saudara. Pada saat itu ada seorang yang saya kenal betul bahwa pendidikannya itu tidak cukup tinggi ya. Memang orangnya sangat sederhana, tapi dia sangat baik sekali, setia melayani. Dia seorang hamba Tuhan yang begitu setia, bekerja di tempat yang jauh dari kota Bandung, bahkan boleh dikatakan di daerah yang sulit untuk kamar kecil saja mereka tidak punya kamar mandi, sehingga mereka membuat saluran dari pipa peralon bekas-bekas pembangunan di gereja Lengkong Kecil pada waktu itu, dan mereka ya disitulah di sawah mereka membuang-buang air besar dan buang air kecil ya seadanya. Tapi saudara, hamba Tuhan ini ketika mengikuti doa pencurahan Roh Kudus itu, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia bisa berbahasa Inggris dengan begitu indah, rapi, dan tata bahasa itu tinggi, sempurna. Bahasa Inggrisnya itu sempurna, bagus sekali. Dan kita dapat mengerti maksudnya, dan kita tercengang-cengang yang hadir saat itu kagum dengan pekerjaan roh, heran dengan kuasa Tuhan. Karena orang itu kita tahu betul, dia tidak pernah belajar bahasa Inggris dan tidak mengerti bahasa Inggris. Mungkin dia tahu cuma yes, no, hanya itu ya saudara. Tetapi tidak banyak mengerti. Tetapi waktu dia mengucapkan bahasa roh itu yang digerakkan oleh Roh Kudus, begitu tertata rapi dan indah, dan kami semua merasa hadirat Allah hadir, dan kita begitu sukacita, senang karena tahu Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan lewat kata-kata yang diucapkannya. Itulah pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus.
Tentu saudara juga mungkin mengalami hal-hal lain yang berbeda ya, yang tidak sama, tetapi kita ini akan peka dan tahu apakah itu betul dari Roh Kudus atau bukan, apakah itu nubuat atau bukan, atau itu lu buat-buat. Saudara, jelas sekali bedanya jika kita ini cukup dekat dengan Tuhan dan bisa merasakan bahwa itu Roh Allah atau bukan. Kita akan melihat tanda-tandanya, saudara. Roh Kudus itu penuh hikmat dan dia memberi juga kepada kita supaya kita tidak salah dalam menilai. Dan tidak ada ya, saudara, kalau bahasa roh itu yang diajarkan dengan ditirukan. Kamu ikuti saya bicara begini, lalu dia mulai mengikuti. Bukan seperti itu. Saya pernah mendengar ada yang diajarkan seperti itu, tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam arti kepenuhan Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus. Kembali kepada firman Tuhan. Mujizat yang besar adalah mujizat pada pikiran. Sebab di dalam pikiran kata-kata itu rapi disusun. Mereka bukan saja, ini orang-orang tadi murid-murid Tuhan, belum pernah mempelajari bahasa-bahasa ini seperti yang orang tadi, hamba Tuhan yang saya saksikan tadi. Dan juga tidak pernah mempelajari bahasa asing yang mereka bicarakan ya dalam Kisah Rasul itu sebelumnya. Jadi itu betul-betul gerakan Roh Kudus yang sontak begitu saja tiba-tiba seperti yang Roh Kudus kehendaki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan berdasarkan semua yang terdengar dan yang tampak, mereka malah tidak atau belum pernah mendengarkan bahasa-bahasa ini diucapkan atau mengetahui sesuatu apapun mengenainya sebelumnya. Dan itulah mengundang decak kagum, keheranan orang banyak, sebab bahasa itu dapat mereka mengerti dan merupakan bahasa-bahasa mereka sendiri, bahasa-bahasa dari asal mereka yang hadir ya, bahasa tempat mereka berasal, orang-orang yang hadir pada saat itu. Mereka pun, murid-murid itu dan mereka yang dipenuhi Roh Kudus berbicara dalam berbagai bahasa lain. Mereka bukan cendekiawan. Mereka berbahasa itu seturut apa yang dikehendaki Roh Kudus. Mereka bukan ahli-ahli bahasa. Mereka orang biasa, bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul, murid-murid Tuhan itu orang yang dikatakan sederhana dan tidak terpelajar dan tidak mempunyai kesempatan di hidupnya untuk sengaja khusus belajar mempelajari bahasa-bahasa itu sebelumnya. Jadi, berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus adalah merupakan dampak pertama dari dicurahkannya Roh Kudus ke atas mereka. Dalam surat Kisah Rasul ya, dalam kitab Kisah Rasul jelas menunjukkan bahasa dari Roh Kudus ini bukanlah bahasa yang telah diajarkan dan dipelajari sebelumnya, namun timbul begitu saja sesuai dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus untuk mereka katakan pada waktu itu. Puji Tuhan. Jadi ingat bahwa bahasa roh bukan diajar dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditirukan atau untuk ditirukan seperti apa yang diucapkan atas perintah atau kehendak dikomando dari seseorang. Itulah yang saya alami tadi ya saudara, kesaksian yang luar biasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi hidup seseorang berkuasa dapat mengubahkan karakter hidup seseorang seperti dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 4. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang yang gagap akan dapat berbicara dengan jelas. Puji Tuhan. Itulah bila kita dipenuhi dengan Roh Kudus, semua diatur dengan baik oleh Roh Kudus, bukan dengan kehendak, kekuatan, kemauan kita, tapi semua diatur di dalam otoritasnya yang sempurna, baik, indah, benar. Puji Tuhan. Ketika Musa mengeluh, aku berat mulut, Allah berkata, aku akan menyertai lidahmu dan Harun akan berbicara bagimu. Tetapi ia berbuat lebih lagi bagi pembawa-pembawa pesan berita Tuhan ini. Ia yang membuat mulut orang berkata-kata dengan bahasa yang baru, menjadikan mulut dan hati yang baru dengan berkata-kata kepada orang yang mereka saksikan, untuk menyaksikan kepada orang-orang. Mereka memuji,
menyembah, memuliakan Allah, dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Haleluya. Sama halnya dengan kita saat ini, utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus yang sudah dipilihnya. Kita pun memberitakan firman Tuhan, menceritakan bagaimana karya salib Yesus yang dapat menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Saudara, kuasa Roh Kudus, saya ulang, kuasa Roh Kudus diberikan dan kepada mereka pun diberi mandat untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk di bumi, untuk memuridkan semua bangsa dari segala suku, kaum, dan bahasa, membuktikan bahwa Kristus mempunyai otoritas dan dapat memberi wewenang untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa, semua makhluk di dunia ini, dan melakukan pekerjaan lagi yang lebih besar. Katanya bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Hal ini merupakan penggenapan dari janji Kristus kepada murid-muridnya itu yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini akan engkau lakukan. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak usah takut ketika harus menghadapi persidangan atau pengadilan yang mengharuskan mereka bertemu dan menghadapi, berdebat dengan para ahli agama. Selaku orang sederhana, orang yang dipandang biasa saja, tentu mereka punya rasa gentar, rasa takut. Tetapi Roh Kuduslah yang akan mengambil alih dan mengaruniakan segala apa yang perlu untuk dikatakan dan memberi jawab kepada mereka. Puji Tuhan, ini janji yang kita harus pegang. Janji yang harus kita nikmati, harus kita alami dalam hidup kita. Matius 10 ayat 19 sampai dengan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Puji Tuhan, Tuhan tahu bekerja pada waktunya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Jangan kita menghadapi hari esok, bagaimana nanti kita menjadi umat Tuhan yang bisa menghadapi para penentang-penentang, pelawan-pelawan Kristus, antikris dan semuanya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Haleluya, glory, puji Tuhan. Luar biasa jaminan yang diberikan Tuhan Yesus oleh Roh-Nya. Kita yang tidak mampu, kita yang terbatas dalam pengetahuan dan perkataan, namun Roh Kudus akan tampil membela dan menggantikan kita berhadapan dengan para pelawan, para pengejek kebenaran Kristus. Tetap layani Yesus dengan hati murni, tulus, dan setia. Kita tidak sendirian, ada penyertaan Roh Kudus yang bekerja dengan kehebatan kuasanya dalam hidup hamba-hambanya yang berkerinduan untuk bekerja melayani Dia dengan totalitas, mengambil bagian dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga kedatangannya kembali. Puji Tuhan, glory, haleluya. Saya senang sekali bila bicara tentang Roh Kudus, menjadi membuat kita berapi-api dan kita merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita senang, sukacita yang diberikan Roh Kudus tidak sama dengan yang diberikan dunia. Sukacita itu mungkin mendatangkan air mata, tetapi bukan air mata kesedihan, air mata kesukaan karena Roh Allah ada di dalam kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.